Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernah nggak kita bilang, ini cuma dosa kecil, nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun kok. Tapi, tahukah kamu, justru dosa yang paling sering menghancurkan manusia adalah dosa yang dianggap sepele. Rasulullah bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika dikumpulkan, ia akan membinasakan pelakunya. Dosa kecil itu seperti tetesan air. Satu tetes tak berarti apa-apa, tapi jika itu terus menetes, batu pun bisa berlubang. Gibah, dosa yang sering kita sebut, dan ini bukan sekedar cerita. Padahal Allah berfirman di dalam kitabnya di surat Al-Hujurat ayat 11-13 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kita namun ada yang mengunjung sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kita semua merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Beriman, terima taubat, lagi Maha Penyayang. Namun pada saat ini ghibah sudah menjadi rahasia umum. Ghibah ini hidup di tongkrongan, di grup WhatsApp, kolom komentar, bahkan dibungkus dengan kata-kata dakwah. Dan yang lebih menakutkan lagi, bahwa sholat kita, puasa kita, sedekah kita bisa berpindah kepada orang yang kita bicarakan. Kadang kesibukan kita menjadikan hal yang kecil menjadi ancaman buat kita. Kesibukan dunia, entah itu masalah pekerjaan, main game, bikin konten, sampai kita lupa diri. Dan ujung-ujungnya pasti kita akan mengatakan, masih ada waktu kok, nanti aja, sebentar lagi. Kalimat sederhana yang berulang setiap hari. Bukankah Allah berfirman di dalam suratnya yang berbunyi, celakalah orang-orang yang sholat dan lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Kita bisa tepat waktu dengan manusia, tapi kita kadang-kadang menunda saat dipanggil Allah. Padahal Allah adalah yang menciptakan manusia itu sendiri dan menciptakan kita. Kadang kita tidak menyadari apa yang dikerjakan itu murni karena Allah, atau bisa saja hanya ingin mendapatkan sanjungan dari pacar, teman, kerabat, atau orang yang kita kenal. Bikin acara konten tentang berbagi, sebagian pandangan ulama ada yang mengatakan ini riya, atau sebagian ulama mengatakan konten berbagi kepada orang yang dilakukan secara terang-terangan itu menjadikan motivasi untuk kita agar selalu bersedekah dan berbuat baik. Mana yang benar dari kedua pendapat itu hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Saudara yang beriman, kita semua tidak luput dari dosa kecil. Tapi yang berbahaya bukan dosanya, melainkan saat hati kita tidak lagi merasa bersalah. Apa sih solusinya? Yang pertama, perbanyak istighfar setiap hari. Yang kedua, segera bertaubat, jangan tunggu kita sempurna. Yang ketiga, jaga lisan lebih dari menjaga harta. Yang nomor 4, utamakan sholat sebelum urusan dunia. Yang kelima, luruskan niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Ingat, Allah Maha Pengampun, tapi jangan jadikan ampunannya sebagai alasan untuk meremehkan dosa kita kepadanya.
Sahabat yang beriman, jika video ini menyentuh hati Anda, itu bukan karena apa yang kami sampaikan, tapi karena Allah masih sayang kepada kita. Bagikan video ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi sebagai pengingat untuk kita sendiri bahwa suatu saat kita akan menghadap kepadanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita sebelum ia menjadi besar di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.